Isra Mi'raj adalah rangkaian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, fisik dan atau spiritual, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dinyatakan melakukan perjalanan itu pada tahun 621 Masehi, yang dengan demikian berarti hanya 1 tahun berselang sebelum peristiwa hijrah 22 Juni 622 Masehi. Nah, catatan-catatan tentang Isra Mi'raj ini terserak dalam banyak sekali laporan-laporan hadis Nabi dan lain sebagainya, termasuk juga ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Tetapi garis besarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, walaupun pendek tetapi memuat garis besar yang memadai. Meskipun begitu, para ulama bersikeras untuk memunculkan sebuah narasi yang lebih besar, yang lebih lebar dan lebih luas, yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Dan cerita-cerita yang kita pahami hari ini ternyata tidak mungkin bisa lengkap tanpa bantuan dari riwayat-riwayat palsu atau cerita-cerita yang bohong. Baraya tentu saja kita pahami bahwa di dalam Islam itu, hadis itu atau sumber-sumber yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu terbagi, diklasifikasikan berdasarkan validitas dan keotentikannya. Ada hadis yang sudah diyakinkan sebagai hadis yang asli, ada juga yang diragukan, dan ada yang palsu sama sekali. Nah, cerita tentang Isra Mi'raj yang beredar di masyarakat itu adalah cerita Isra Mi'raj yang banyak sekali dibumbui oleh cerita-cerita palsu dan tambahan. Narasi besarnya sudah jelas bahwa satu malam Nabi Muhammad, entah itu secara fisik maupun spiritual atau keduanya, itu ada di Masjidil Haram, kemudian dalam satu keajaiban yang luar biasa dilesatkan ke Masjidil Aqsa, sempat melakukan beberapa ritual di sana, kemudian terbang ke langit dengan ditemani oleh Jibril dan seekor atau sesuatu yang sangat aneh, mungkin cahaya. Setelah sampai ke sana, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan begitu banyak penglihatan-penglihatan yang sangat ajaib. Diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad sempat berbincang dengan mereka. Kemudian diperlihatkan juga bentuk-bentuk malaikat dan sebagainya, sampai akhirnya dalam satu posisi tertentu Jibril yang selama ini menemani berhenti. Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah pertemuan yang intim dan eksklusif langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa di Sidratul Muntaha, tepat di depan Arasy Allah. Nah, cerita narasi besarnya memang sudah seperti itu dan kita semua diceritakan hal yang seperti itu. Tetapi kemudian ada tambahan-tambahan detail yang dicoba dibubuhkan demi untuk menciptakan narasi yang lebih fantastis, yang lebih imajiner. Maka muncullah di sini dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan yang bersifat legalis. Maksud pendekatan bersifat legalis itu adalah cerita Isra Mi'raj itu difokuskan pada cerita bahwa Nabi Muhammad datang ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat. Dan inilah yang banyak sekali beredar di masyarakat di Nusantara saat ini, bahwa sholat itu sedemikian hebat, demikian diprioritaskannya sampai wahyu-wahyu biasanya diturunkan dari langit ke bumi, tetapi untuk perintah sholat Nabi Muhammad sendirilah yang ditarik naik ke langit. Islam itu legalis tentang kewajiban, tentang halal haram, tentang ibadah, tentang bagaimana keteraturan ibadah dan sebagainya. Satu sudut pandang. Tetapi ada versi yang lebih tua yang menceritakan, atau yang sudut pandangnya fokusnya itu bukan ke arah sana tetapi ke arah yang lebih spiritual. Ini biasa disebut sebagai pendekatan Ibnu Abbas. Bagaimana pendekatan Ibnu Abbas? Dalam versi yang lebih primitif ini atau yang lebih tua ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad dia melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha itu bukan semata-mata untuk sholat saja, tetapi untuk hal yang jauh lebih besar daripada itu, terkait dengan keajaiban, mujizat, peradaban, dan lain sebagainya. Maka cerita versi yang lebih tua ini tidak banyak memfokuskan pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu, tetapi menceritakan pertemuan Nabi Muhammad dengan keajaiban-keajaiban di langit. Misalkan bertemu dengan malaikat yang setengah bagian badannya itu api dan setengah bagian badan yang lainnya itu es, yang mensimbolkan bahwa Tuhan itu benar-benar menguasai segala sesuatu, bahkan sesuatu yang sangat berkebalikan. Atau menemukan cahaya, kemudian melihat sorga, melihat neraka dan sebagainya. Nah, saya bilang yang tadi disebutkan itu narasi besarnya itu sama dan tidak terlalu detail, tetapi kemudian ada dua pendekatan dalam melihat ini. Ada orang yang terlalu legalis sehingga memfokuskan bahwa Isra Mi'raj ini adalah terkait dengan kewajiban-kewajiban agama. Ada yang menceritakan bahwa ini adalah bagian dari keajaiban dan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad.
Dan disinilah kemudian yang memantik perdebatan kecil. Misalkan para sufi yang sangat senang dengan cerita-cerita fantasi itu menginginkan bahwa Nabi Muhammad ketika naik ke langit itu hanya rohnya saja, hanya arwahnya saja, tidak dengan jasadnya. Jasadnya tetap ada di Mekah. Cerita atau pandangan seperti ini karena orang-orang sufi itu agak tendensius terhadap hal-hal yang bersifat materialis dan fisik, dan menganggap seandainya Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan fisiknya, maka ini mungkin akan mengganggu spiritualis yang akan digapainya, karena bagaimanapun fisik itu fana, fisik itu rusak, dan kita mengetahui bahwa tubuh fisik ini banyak mengandung hal-hal yang kotor, yang najis. Nah, maka para sufi cenderung untuk menyebutkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu hanya perjalanan rohnya saja. Tetapi kemudian para legalis, para ahli fikih, kemudian para ahli hadis menyangkalnya, yang menyatakan bahwa bagaimanapun Nabi Muhammad berangkat fisik dan spiritualnya. Soal kebersihan, soal kesucian dan sebagainya itu adalah urusan Tuhan. Ini adalah penjelasan yang sudah final, yang tidak perlu lagi kita bahas. Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah Gereja Nea. Dalam artian itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang Romawi, nama gerejanya adalah Gereja Baru Pembawa Tuhan, yang dibuat untuk menghargai Bunda Maria atau Maria Sang Perawan. Nah, kenapa seperti itu? Makanya gini, Baraya, ada satu hal yang ingin saya tekankan dan ingin saya sampaikan, Baraya, bahwa kata-kata masjid di awal peradaban Islam itu namanya bukan benar-benar masjid, tetapi tempat sujud. Dan tempat sujud itu bisa merujuk pada tempat ibadah agama apapun. Ingat, masjid itu tempat sujud, tempat ibadah agama apapun. Nah, ya, saya bilang memang bakal ada orang yang kecewa dengan pernyataan ini, tetapi itu faktanya bahwa Masjidil Aqsa pada waktu itu adalah gereja. Dia menjadi masjid itu baru pas zaman Umar bin Khattab. Jadi beberapa puluh tahun sesudahnya baru itu dirubah menjadi masjid. Makanya kita kemudian ketahui misalkan di surat Al-Baqarah ayat 114 itu ada ancaman, wah makin panas. Ada ancaman siapapun yang merusak masjid maka dia akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Itu kasih jaminannya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, maksudnya yang merusak masjid itu merusak tempat ibadah agama apapun. Maka karena ini pernyataan dari Al-Quran, maka silahkan Baraya cirian siapapun yang pernah merusak tempat ibadah agama itu biasanya hidupnya sial, apes di dunia, dan kelak di akhirat pun seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'annya begitu. Maka wajar kenapa Nabi Muhammad kelak mengizinkan Masjid Nabawi itu dijadikan gereja. Dalam artian Masjid Nabawi itu pernah dijadikan beberapa jam tempat kebaktian untuk 60 orang Kristen Najran. Kristen Najran itu lebih menyimpang dalam pandangan Islam daripada Kristen yang sekarang. Tetapi Nabi Muhammad malah mempersilahkan mereka untuk beribadah di masjid walaupun mereka sebelumnya pengen ibadahnya di tempat terbuka saja. Nabi bilang, kotor-kotor, kalau di tempat biasa nanti kotor, mendingan di Masjid Nabawi saja. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang toleran terhadap orang Kristen dan orang Yahudi, itu jangan dikatakan sebagai orang liberal. Pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri melakukan hal yang seperti ini, menyebut bahwa tempat-tempat ibadah agama lain itu tidak boleh dirusak misalkan, atau bahkan Nabi Muhammad meminjamkan Masjid Nabawi, salah satu masjid paling suci umat Islam, untuk diserahkan sebagai tempat kebaktian orang Kristen. Dipinjamkan ya, walaupun beberapa jam. Begitu. Nah, tapi kemudian ada isu lain bahwa cerita Isra Mi'raj ini bukan asli dari Nabi Muhammad, tetapi merupakan gubahan dari cerita-cerita yang jauh lebih tua. Misalkan di kitab Henok. Nah, kita pernah bahas kitab Henok di episode yang ini. Di dalam kitab Henok itu ada sebuah cerita, tapi latarnya atau tokoh utamanya itu adalah Abraham atau Ibrahim, yang juga pernah ke langit, kemudian melakukan kontak dengan para malaikat dan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, cerita ini diklaim sebagai cerita yang menginspirasi Nabi Muhammad, atau kalaupun tidak seperti itu, ada juga orang-orang yang mengkritik Islam yang menyebut bahwa cerita ini kemudian ditambahkan dengan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sehingga cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang detail dan lengkap seperti yang kita kenal sekarang, yang saya sebut tadi bersumber dari hadis-hadis doif dan palsu, ada sebagian diantaranya itu juga didasarkan pada cerita-cerita Henok. Terkait dengan teori itu, saya sih menganggapnya bahwa itu adalah teori yang tidak terlalu mendasar. Saya pribadi memang tidak terlalu suka dengan teori itu, dengan alasan bahwa ini terlalu cocokologi gitu. Ada terlalu banyak perbedaan antara cerita tentang Abraham di dalam kitab Henok itu dengan Nabi Muhammad. Dan kalau dinyatakan bahwa di situ ada perjalanan yang sama, yaitu perjalanan ke langit,
cerita tentang manusia yang melakukan perjalanan ke langit itu adalah cerita umum yang ada dan terjadi di hampir semua agama di seluruh dunia. Bahkan Sun Gokong pun pernah melakukan perjalanan ke langit gitu. Tapi ada detail-detail spiritual yang penting yang semestinya itu yang disamakan, dicampur adukan itu, atau yang dikomparasikan itu. Bagi saya sih sejauh ini persamaan antara kitab Henokh dengan Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu adalah kesamaan-kesamaan yang umum dan saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang justru saya pedulikan itu adalah kitab Ar-Dafiraf yang juga pernah saya sampaikan di episode ini. Di kitab itu penjelasannya detail, dan penjelasan pada detail-detail kecil itu sama juga dengan cerita tentang Isra Mi'raj. Sehingga ada beberapa kritikus Islam yang menjelaskan bahwa cerita di dalam Al-Quran atau pengalaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu terinspirasi dari buku Ar-Dafiraf ini. Yang buku ini ditulis jauh sebelum Nabi Muhammad lahir dan ditulis untuk keperluan atau untuk kepentingan tradisi-tradisi Zoroaster. Nah, tetapi sayangnya teori yang menyebutkan bahwa Ar-Dafiraf ini menginspirasi cerita tentang Isra Mi'raj ini kemudian terbantahkan dewasa ini dengan pernyataan para sarjana yang meneliti kebudayaan Persia kuno yang menyebutkan bahwa semua teks-teks Ar-Dafiraf yang kita ketahui sekarang itu bukan berasal dari kebudayaan yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bukan kebudayaan Zoroaster awal, tetapi merupakan hasil gubahan orang-orang Persia pada abad ke-10 atau abad ke-11. Nah, kenapa bisa seperti itu? Baraya teks-teks kuno yang kemudian secara salah diartikan sebagai teks yang jauh lebih kuno itu sudah menjadi keumuman dalam masyarakat. Misalkan di Indonesia saja kita mengetahui serat Darmo Gandul atau serat Ramalan Jayabaya. Nah, kisah tentang Ramalan Jayabaya atau yang meramal itu sesungguhnya bukan benar-benar ditulis oleh Raja Jayabaya tahun 1000 Masehi, tetapi ditulis oleh Sunan Giri ketiga untuk kepentingan kerajaan Mataram. Jadi yang kita pahami sebagai kitab Ramalan Jayabaya itu adalah ramalan yang ditulis oleh Sunan Giri abad ke-16 atau abad ke-17 dan terus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, pola seperti ini juga kita ketahui pada Ar-Dafiraf. Ar-Dafiraf itu yang pertama memang ditulis di zaman Zoroaster. Tetapi kitab yang tampil yang kita pahami sekarang itu adalah kitab yang muncul abad ke-10. Dan dengan demikian maka kebanyakan sarjana kemudian menyatakan bahwa justru Ar-Dafiraf lah yang terinspirasi dari teks Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Atas pengaruh dari Ibnul Muqaffa. Jadi kita ketahui lah, jadi abad ke-8 itu Ibnul Muqaffa berusaha untuk menghubungkan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Persia kuno dalam buku novelnya yang saya lupa lagi namanya. Tapi di situ sastra Persia dan sastra Arab itu bersatu padu di situ, dan penyatuan itu kemudian melahirkan teks-teks yang diklaim sebagai teks Zoroaster, padahal itu adalah gubahan oleh orang-orang Iran belakangan. Termasuk dalam hal ini adalah Ar-Dafiraf. Dan betapapun ada beberapa kontroversi-kontroversi kecil tentang siapa yang menginspirasi cerita Isra Mi'raj, pada faktanya cerita tentang Isra Mi'raj justru malah lebih banyak menginspirasi karya-karya dan folklore yang ada sesudahnya. Baraya mungkin tidak akan menduga betapa besar dan betapa luasnya cerita Isra Mi'raj ini diterima oleh dunia. Bahkan Baraya mungkin tidak akan menyangka bahwa misalkan game Devil May Cry si Dante Baraya tahulah ya game itu terinspirasi dari cerita Isra Mi'raj. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Begini ceritanya Baraya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa cara pandang tentang Isra Mi'raj itu orang-orang muslim terpecah menjadi dua untuk generasi awalnya itu. Yang pertama yang melihatnya dengan sudut pandang yang agak sufistik, yang titik tekannya itu adalah menceritakan tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan sorga, dengan neraka, dengan malaikat dan sebagainya. Kemudian sudut pandang yang kedua yang legalis, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat dan berbagai kewajiban halal haramnya di situ. Nah, ini adalah pengalaman mistik yang paling berpengaruh di dunia spiritual, bukan hanya di kalangan orang-orang Islam, tetapi justru orang-orang non-Muslim juga. Kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, misalkan ketika cerita Isra Mi'raj ini ditranslasikan dan kemudian diadaptasikan oleh orang Kristen, itu orang-orang Kristen Eropa langsung pada taubatan nasuha semuanya. Jadi kisah ini pernah ditranslasikan dan kemudian digubah oleh Dante Alighieri, yang kemudian menamainya dengan kisah Divine Comedy.
yang menceritakan tentang seseorang yang berangkat ke langit ditemani oleh Virgil dan melihat sorga, melihat neraka dan sebagainya. Kisah ini ketika dibukukan itu orang-orang Eropa langsung pada tobat tanah suha semuanya gitu. Saking kuatnya pengaruh dari spiritualisme Isra Mi'raj ini. Sayangnya di dunia Islam hal seperti ini tidak lagi bisa dikumandangkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam sekarang itu sudah lepas dari spiritualisme mereka, sehingga bahkan kisah Isra Mi'raj tidak dipahami sebagai pengalaman spiritual yang sangat sakral, yang sangat transenden, yang sangat-sangat magis, tidak. Tetapi biasanya Isra Mi'raj justru dipahami sebagai perintah Tuhan untuk menjalankan sholat. Itu saja. Jadi orang-orang Islam sekarang itu sangat kering dengan spiritual, sedemikian sehingga mereka itu gampang marah, gampang mengutuk, gampang menghakimi, hatinya itu mudah diombang-ambing oleh hamara murka dan emosi dan sebagainya. Dan karena itu yang mereka bahas tentang agama juga tidak jauh dari tata cara, hukum-hukum, dan cara menghakimi orang lain. Jauh sekali dari dunia spiritual. Bahkan saking jauhnya dengan dunia spiritual, buruk, makhluk atau kendaraan yang digunakan oleh Nabi untuk melakukan perjalanan, itu bahkan sering diulik-ulik untuk dicari sainsnya. Apakah Isra Mi'raj itu sesuai dengan sains, buruk itu sebenarnya adalah cahaya atau wormhole atau hal yang semacam itu gitu. Bahkan banyak sekali ulama-ulama yang mencoba mengulik buruk itu bentuknya seperti ini dan seperti itu dan sebagainya gitu. Itu benar-benar mengkhianati nilai-nilai spiritual dan sakral yang ada dalam kisah Isra Mi'raj. Tapi kalau misalkan banyak ulama di antara kita yang memang mau seperti itu, ayo kita tantang, beranikah mereka untuk membahas buruk itu, tapi benar-benar dalam kajian sosiohistoris. Apakah buruk itu sebenarnya adalah hewan yang merupakan adaptasi dari mitologi-mitologi sebelum Islam yang kemudian diganti oleh Nabi Muhammad, kemudian digunakan untuk membuat ajaran atau aliran spiritualisme baru? Sebenarnya gambaran Islam tentang buruk dalam naskah-naskah yang paling otentik itu sebenarnya sangat-sangat sedikit. Paling-paling buruk itu digambarkan sebagai makhluk warnanya putih, mengkilap, indah luar biasa, cantik, dan sangat ajaib. Dan bahwa kaki dan tangannya itu bisa memanjang dan bisa memendek. Misalkan ketika dia harus menanjak, maka kaki belakangnya panjang dan kaki depannya mendek. Sedemikian sehingga orang yang menungganginya itu tetap menunggang di atas bidang datar horizontal. Begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun gambaran tentang buruk itu sangat sederhana dan sangat sedikit dalam naskah-naskah yang paling otentik, entah bagaimana ceritanya, para ulama kemudian mendapatkan gambaran yang lebih tentang bentuk dan wujud dari buruk itu. Ada yang menceritakan bahwa kupingnya panjang, ada yang bilang bahwa badannya juga panjang, ada yang mengatakan bahwa kepalanya itu bentuknya adalah menyerupai wanita dan lain sebagainya. Termasuk juga jenis kelaminnya yang akhirnya disepakati secara konsensus itu adalah wanita. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam Islam dan naskah-naskah yang paling otentik itu tidak pernah digambarkan dengan gambaran yang seperti itu gitu. Tetapi ya ulama-ulama kemudian tiba-tiba mendapatkan gambaran yang seperti itu. Bukan hanya bentuknya, cerita-ceritanya juga ditambahkan. Misalkan bahwa buruk itu adalah makhluk yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim ketika harus mengunjungi istri keduanya, yaitu Hajar gitu ya di Mekah. Atau misalkan bahwa buruk itulah yang menjadi kendaraan ruhnya Husain setelah bebas dari pembantaian Karbala gitu ya, dan lain sebagainya. Cerita juga berkembang, dan pada akhirnya ketika sekarang kita mengetik buruk di internet, kita menemukan gambaran visual yang jauh lebih tegas dan pasti. Buruk digambarkan sebagai kuda berwarna putih, bersayap seperti Pegasus, dengan wajah menyerupai perempuan cantik khas Persia, dengan rambut hitam yang ikal dan manik-manik yang menutupi lehernya. Lengkap sekali, sudah menjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita telisik, dari mana sebenarnya cerita-cerita seperti ini? Dari mana sebenarnya ulama-ulama itu menemukan deskripsi imajinatif yang setegas ini? Kalau misalkan kita melihat latar tempat di mana dia berkembang, yaitu Persia, maka kita akan menjadi cukup terjelaskan. Karena kita menemukan banyak sekali indikasi-indikasi yang kuat. Maksudnya gini Baraya, orang-orang Persia pra-Islam itu kenal banyak sekali hewan-hewan campuran. Misalkan ada yang kayak griffin gitu kan, itu kan dari Persia. Yang bentuknya singa tetapi kepalanya elang dan punya sayap gitu ya. Atau kita juga mengenal misalkan simurf. Simurf itu burung juga
tetapi dia mamalia, dia melahirkan anaknya dan menyusui anaknya, yang kemudian digambarkan pada generasi belakangan itu wajahnya adalah wajah singa gitu, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa orang-orang Persia itu adalah orang yang senang mencampur-campurkan hewan-hewan gitu menjadi hewan mitologi mereka, dan ini juga sebenarnya umum karena tetangganya Persia yaitu India bahkan lebih ekstrim lagi dalam menciptakan gambaran-gambaran makhluk mitologis yang seperti itu. Tetapi apa sih? Dan gambaran buruk itu adalah sepertiga manusia, sepertiga kuda, sepertiga burung, maka ya masuk akal bahwa orang-orang Persia memang menggubah ini. Apalagi kita mengenalnya gambaran-gambaran seperti yang kita kenal sekarang itu memang berasal dari Persia. Tetapi apakah ada kemungkinan yang lain? Kan bisa saja itu sebenarnya bukan dari Persia, tetapi itu dari Yunani. Karena di situ ada cerita yang mirip antara Pegasus dengan buruk. Jadi buruk itu adalah adaptasi dari Pegasus. Kenapa seperti itu? Coba lihat misalkan ya, Pegasus itu digambarkan sebagai makhluk mitologis yang berasal dari darahnya Medusa. Dia adalah kuda putih yang akan membawa arwah dari para pahlawan untuk menghadap dewa di Olympus. Dewa Zeus misalkan. Nah, ini berarti kan mirip. Jadi ada hamba yang karena ketakwaannya atau karena kehebatannya atau karena kepahlawanannya dibawa ke dewa, dan itu menggunakan kendaraan. Ya bisa kan seperti itu? Bisa juga. Atau misalkan kita menemukan ada sebuah hadis yang nampaknya juga sangat cocok dalam hal ini, di mana Aisyah istri Nabi itu kan memiliki mainan. Mainan itu berbentuk kuda-kudaan. Dan kuda-kudaan itu ada sayapnya. Jadi, apakah cerita mitologi Yunani itu sudah sampai ke Mekah sedemikian sehingga itu menginspirasi Nabi Muhammad untuk menggambarkan makhluk yang mengantarkannya ke Sidratul Muntaha? Apakah seperti itu? Ya, itu kalau misalkan Baraya mau membuka kemungkinan untuk itu ya silahkan saja. Tapi saya sih dalam hal ini ada beberapa ganjalan gitu ya. Pertama, ketika Aisyah itu menampilkan kepada Nabi Muhammad bahwa kudanya itu ada sayapnya, Nabi Muhammad kan langsung komplain dan menunjukkan keheranan dan ketidaksetujuan. Misalkan, masa sih kuda kok ada sayapnya? Nah, pernyataan Nabi bahwa kuda kok ada sayapnya itu kan sebenarnya adalah komplain karena Nabi tidak percaya kuda ada sayapnya. Dan karena itu, komplainan itu seharusnya muncul ketika Nabi memang sama sekali tidak pernah membayangkan atau melihat ada kuda yang ada sayapnya. Kan begitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi dalam hal ini sepertinya tidak. Jadi mungkin saja kebudayaan-kebudayaan Persia dengan segala mitologinya itu memang berpengaruh dan berdampak terhadap kebudayaan Arab. Dan itu kita bisa konfirmasi dalam sejarah. Tetapi apakah Pegasus itu kemudian menjadi imajinasi tersendiri yang tersimpan dalam benak Nabi, dan kemudian Nabi membuatkan cerita barunya dalam versi buruk? Itu saya pikir juga terlalu jauh untuk itu gitu ya. Apalagi pada waktu itu akses terhadap kebudayaan langsung Yunani itu sangat terbatas untuk orang-orang Arab. Lagi pula satu hal yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa Nabi itu tidak pernah menggambarkan secara eksplisit bahwa ia tuh kuda. Bahkan tidak disebut kuda. Pembanding dari Nabi untuk buruk itu adalah bagal dan keledai, yang digambarkan oleh Nabi secara jelas bahwa buruk itu ukurannya lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada keledai. Nah, bagal itu apa? Bagal itu sebenarnya adalah hasil hewan kawin campur antara kuda betina dengan keledai jantan. Jadilah bagal, begitu kan? Nah, jadi di situ kalau misalkan Nabi terinspirasi oleh Pegasus yang adalah kuda terbang, maka Nabi seharusnya menyebut saja itu langsung kuda gitu. Tetapi Nabi sama sekali tidak menyebut kuda. Nabi justru malah menyebut keledai dan hewan campur dari keledai, gitu kan, begitu. Ini juga saya pikir secara semiotika ini juga kurang pas gitu ya. Atau misalkan ada juga tafsiran bahwa sebenarnya buruk ini terinspirasi dari kuda Elia. Jadi kan ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad menjiplak dari Alkitab, misalkan kisah-kisahnya, dan ya panjang lah, itu juga sudah menjadi sebuah perdebatan panjang dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Nah, di dalam cerita Alkitab itu, khususnya dalam Raja-Raja,
Raja-Raja 2, kisah tentang Elia, nanti koreksi jika saya salah. Jadi Elia itu kan akhirnya bertemu juga dengan Tuhan dan mengendarai kereta kuda yang bercahaya, yang membara, yang menyala dengan api gitu. Nah, apakah Nabi Muhammad itu terinspirasi dari cerita ini? Nah, ini juga, ya sekali lagi ya, kalau misalkan Baraya mau memahaminya seperti itu ya silahkan saja. Tapi dalam pikiran saya itu sama sekali tidak. Hal yang teknisnya adalah bahwa Elia itu naik ke langit itu dengan kereta kuda dan bukan kuda dan bukan bagal juga, bukan keledai, dan sampai sejauh itu nampaknya itu biasa-biasa aja. Yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa pesan yang ditampilkan itu sepenuhnya berbeda. Jadi Isra Mi'raj itu ditampilkan sebagai satu pengalaman spiritual yang sangat hening, sedangkan kuda Elia dengan keretanya itu adalah mendemonstrasikan sesuatu yang sangat kuat, sangat berbobot, dan menegaskan otoritas gitu. Jadi lagi-lagi secara semiotik ini kayaknya gak nyambung gitu. Sepertinya memang tidak nyambung. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kalau memang kisah ini terinspirasi dari kisah lain, maka kandidat yang paling utama, yaitu kisah Arda-Firaf, justru sama sekali tidak menceritakannya. Jadi begini Baraya, kisah Isra Mi'raj itu sering dituding sebagai jiplakan dari sebuah naskah cerita yang ada ratusan tahun sebelumnya, yaitu Arda-Firaf, yang ditulis oleh orang-orang Persia. Kisah Arda-Firaf itu kurang lebih ada seorang pendeta baik hati yang kemudian datang secara spiritual ke langit bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda, didampingi oleh 3 makhluk astral begitulah, dan di sana ada diskusi panjang, ya mirip-mirip dengan cerita Isra Mi'raj. Nah, kisah inilah yang seperti saya katakan barusan, itu paling sering dituduh sebagai inspirasi dari kisah Isra Mi'raj. Nah, tetapi walaupun kisah ini yang paling mirip, tetapi kisah buruknya itu gak ada. Jadi buruk dalam Arda-Firaf itu sama sekali tidak ditemukan. Jadi perjalanan spiritual langsung aja ke sana dan tidak ada kendaraannya gitu. Jadi dalam hal ini kuda Pegasus nampaknya jauh, kuda Elia juga jauh, dan dalam Arda-Firaf juga tidak ada. Nampaknya sih saya mengambil kesimpulan bahwa kisah ini memang asli dari Nabi, asli dari tradisi itu. Jadi kita kesampingkan apakah Nabi Muhammad nanti itu benar-benar mengarang cerita atau apa, ya kita kesampingkan dulu. Cuman setidaknya dalam hal ini saya sih menyimpulkan bahwa ini tidak ada pengaruh dari cerita-cerita yang lain. Nah, bagaimana dengan Arda-Firaf sendiri? Nah, ini Arda-Firaf juga sebenarnya adalah satu cerita yang cukup membingungkan Baraya. Jadi kisahnya mirip sekali dengan Isra Mi'raj, mirip sekali, dan bisa kita komparasikan, itu banyak sekali kemiripannya. Tetapi apakah itu benar-benar inspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj? Kalau misalkan kita asumsikan bahwa Arda-Firaf itu memang berasal dari kehidupan sebelum Nabi Muhammad, maka mungkin saja ini adalah cerita yang kemudian menginspirasi Nabi. Tetapi pada faktanya adalah bahwa kita tidak pernah menemukan naskah otentik Arda-Firaf selain yang ada di abad ke-10. Dan abad ke-10 itu ditulis di sekitaran lingkungan Islam. Jadi dengan pertimbangan ini, kemiripan antara Arda-Firaf dengan cerita Isra Mi'raj, lebih mungkin Isra Mi'raj yang menjadi inspirasi dari Arda-Firaf yang ditulis abad ke-10 daripada cerita Isra Mi'raj yang berasal dari Arda-Firaf yang abad ke-2 Masehi. Pikiran saya seperti itu. Ditambah lagi dengan kisah-kisah spiritual seseorang yang datang berkunjung ke Tuhan dan dimensinya itu juga sebenarnya adalah kisah-kisah yang umum dalam, ya seperti yang tadi ya, nabi-nabi orang Israel, kemudian dalam tradisi Hindu, dalam kisah-kisah Purana itu kita menemukan banyak sekali ada orang-orang yang datang ke langit, kemudian bertemu dengan Tuhan dan seterusnya itu banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu kisah spiritual yang paling umum, tetapi juga tidak harus saling mempengaruhi dan saling menginspirasi satu sama lain. Karena kalau misalkan ada cerita tentang Tuhan, ada cerita tentang roh, dan ada cerita tentang hamba, serta ada cerita tentang kehidupan setelah kematian, maka kisah orang suci yang kemudian ketemu sama Tuhan di akhirat dan begini dan begitu, itu menjadi sesuatu yang nampaknya umum, dan bahkan ketika mereka tidak, dan bahkan ketika orang-orang atau kebudayaan-kebudayaan itu tidak saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya adalah bahwa
Burok yang ini, yang ada di mana-mana ini, bahkan di makam Wali Songo itu bentuknya juga ada yang seperti ini fix, ini adalah asli gubahan dari orang-orang Persia atau orang-orang yang sangat terpengaruh oleh tradisi Persia. Dan orang-orang Persia mendapatkannya dari cerita-cerita yang merupakan campuran dari berbagai metodologi di seluruh dunia yang bisa mereka akses. Tetapi gambaran buruk yang sangat sederhana dan praktis dalam ajaran agama Islam sebagai hewan yang terbuat dari cahaya, mengkilap apa segala rupa, itu nampaknya memang otentik dari kisah itu sendiri, dari kisah Isra Mi'raj. Itu adalah hasil tafsiran saya. Baraya kalau misalkan tidak setuju juga tidak apa-apa, dan kalau Baraya punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar.